Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sang pemilik kekuasaan yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tidak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat beliau, orang-orang terdekat beliau, sahabat beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, membicarakan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak itu sangat penting bagi kita semua. Anak-anak merupakan anugerah Allah yang sangat besar yang tentu pastinya harus kita lindungi. Negara menjamin perlindungan anak itu dengan adanya undang-undang, yaitu pada pasal 28 ayat 1 di mana berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan yang salah dan penelantaran. Kemudian pada pasal 34 ayat 1, di situ juga ada fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang yang ingin kita tanyakan, apakah negara sudah melakukan hal itu? Apakah sudah anak-anak terlindungi hak-haknya di muka bumi ini? Dan apakah negara sudah melakukan tindakan untuk anak-anak yang berkeliaran mencari nafkah? Mereka fakir miskin yang masih mencari nafkah. Apakah negara sudah melakukan itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tapi mungkin bisa jadi, bisa iya jawabannya atau bisa jadi juga tidak. Karena melihat sudah ada yang tercover oleh pemerintah, tapi masih ada juga sekarang kita lihat banyak anak-anak yang berkeliaran mencari nafkah karena kemiskinan. Banyak juga anak-anak yang dibully. Banyak juga orang tua yang membiarkan anak-anaknya di kehidupan keras di luar, padahal mereka masih di bawah umur. Kemudian masih juga banyak orang tua yang melakukan sendiri kekerasan kepada anak. Jadi itu masih menjadi pertanyaan bagi kita, apakah anak-anak kita sudah terlindungi dengan undang-undang itu? Undang-undang bisa berlaku apabila pemerintah menjalankannya. Sekarang apakah itu dijalankan atau tidak? Wallahu a'lam. Baiklah, kita berpindah ke Al-Quran. Saya akan mengambil di surah Al-Quran, yaitu surah surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun sidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Di sini jelas sekali bahwa Allah menegaskan kepada kita untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita, terutama anak-anak yang ada di lingkungan kita. Karena apa? Karena ancamannya adalah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi itu jelas sekali kita yang diminta. Hai orang-orang beriman, Allah tidak mengatakan hai manusia. Kalau manusia mungkin banyak manusia, tapi di sini diminta hai orang-orang yang beriman. Karena
Kekerasan pada anak itu masih ada. Sejak bayi saja sekarang anak-anak sudah ada yang dibuang karena orang tuanya tidak menginginkan. Karena orang tua tidak menginginkan dibuang begitu saja dan tidak ada yang melindungi. Orang tua yang anaknya hamil mungkin tidak peduli dan orang tua membiarkan saja anaknya dibuang dengan tenangnya. Tidak ada merasa bahwa itu adalah merupakan dosa. Berarti orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam perlindungan anak yang di muka bumi ini, berarti imannya tidak ada. Karena memang Allah menjelaskan di sini, ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini menugaskan kepada kita bukan saja orang tua, bukan saja masyarakat, bukan saja negara, tapi seluruh elemen dan komponen orang untuk bisa mempertanggungjawabkan perlindungan terhadap anak-anak merupakan aset bangsa, penentu masa depan kita. Anak-anak merupakan cermin keadaan kita yang sekarang. Sekarang bagaimana caranya perlindungan itu dilakukan? Pertama, dari keluarga sumbernya dulu untuk menjaga anak-anak, mendidik anak-anak dengan benar, mendidik akhlaknya, kemudian menafkahi dengan benar, kemudian mendidik dengan pendidikan yang benar lewat sekolah-sekolah tertentu. Kalau tidak pun dengan sekolah-sekolah bagus, paling tidak anak-anak bisa terpantau oleh orang tua bagaimana dia berteman, bagaimana lingkungannya. Karena sebenarnya kita manusia ini tidak bisa menentukan anak kita itu harus dalam penjagaan kita 24 jam. Berarti di sini ada peran Allah. Ada peran Allah. Yang bagaimana kita sebagai hamba selalu